Ini menarik nih, bikin awet muda. Kenapa olahraga bisa sampai dikatakan bikin awet muda? Olahraga tuh juga nggak usah lama-lama. Hmm, Makin kita lama olahraga, otomatis energi turun kan. iya. Kita butuh kompensasi makan lebih banyak. Otomatis makan jadi lebih banyak, malah jadi gendut. Kalau misalnya 30 menitnya nggak bisa dalam satu waktu, misalnya di pagi atau di sore, boleh nggak sih misalnya 15 menit di pagi, nanti 15 menit di sore atau malam gitu? Halo Precious Mom, saya Jen as your host as mompreneur di Precious Mom Project. Kemarin kita udah bahas banget kan banyak tentang diet dan cara makan, cara apapun yang harus dilakukan. Nah hari ini kita mau bahas tentang olahraga nih. Kalau olahraga itu menurut Kat gimana? Dan target apa yang harus dicapai? Kalau olahraga, itu fungsi utama olahraga menurutku by my research, ini by the way, ini disclaimer, itu fungsi utamanya adalah untuk anti-aging, untuk kesehatan, bukan untuk kurus. Kayak sebelumnya kita bahas, Iya. kan olahraga cuma menyumbang 30% pembakaran kalori. Olahraga tuh untuk anti-aging. Pertama dia bagus untuk gini, olahraga itu kan ada 2 olahraga, kardio dan strength training. Iya. Kardio itu bagus untuk otot jantung. Dan kalau strength training itu untuk otot tubuh. Dua-duanya perlu dilakukan, dua-duanya harus dilakukan, tapi tujuannya berbeda. Kalau kardio itu untuk kurus, Iya, untuk makanya ada bakar lemak targetnya ya. di saat itu ketika olahraga. Tapi kalau strength training, dia akan membakar lemak bahkan ketika kita lagi diem. Oh, jadi sambil tidur pun bisa bakar lemak. Iya, karena Oke. ototnya nambah. Kan otot itu selalu bekerja dan otot itu mengkonsumsi energi paling banyak. Jadi dia untuk tetap hidup tuh si otot, dia akan makan kalori tuh banyak. Jadi kita bisa makan lebih banyak. Makin tinggi persentase otot seseorang, makin banyak dia bisa makan. Ini menarik nih, bikin awet muda. Kenapa olahraga bisa sampai dikatakan bikin awet muda? Pertama, basically karena olahraga itu kan meningkatkan sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang baik itu otomatis setiap sel di tubuh dapat oksigen yang cukup untuk beregenerasi. Kalau Yes, regenerasinya bagus, otomatis ya udah pasti glowing, shining gitu. Iya, Splendid. splendid. Oke, bisa fabulous ya. Terus apa hubungannya dengan apa ya? Maksudnya kan kalau mami-mami nih kayaknya susah deh buat olahraga gitu. Terus waktunya dengan maksudnya kita harus melakukan apa nih untuk mama-mama? Tahu nggak kalau kita olahraga itu ya hanya butuh 150 sampai 300 menit per minggu. Ini Oke. rekomendasi dari WHO. Wow, Jadi kalau di nggak banyak breakdown, ya. jadi kalau di breakdown sebenarnya kita cuma butuh olahraga 30 menit per hari. Sehari. Sehari. Oke. Aku pun cuma 30 menit karena ya bak bikbuk ya kita Iya. mama-mama, urus anak, urus suami, urus kerjaan. Olahraga tuh kalau lama selain nih, olahraga tuh juga nggak usah lama-lama. Makin kita lama olahraga, otomatis energi turun kan. Iya. Kita butuh kompensasi makan lebih banyak. Otomatis makan jadi lebih banyak, malah jadi gendut. Iya betul itu. Lebih baik secukupnya, Oke. sesuai porsi. Olahraga 150 sampai 300 menit per minggu. Nah, itu harus dibagi 2. Strength Oke. training setengah dan kardionya setengah. Oh, kalau misalnya 30 menitnya nggak bisa dalam satu waktu, misalnya di pagi atau di sore, boleh nggak sih misalnya 15 menit di pagi, nanti 15 menit di sore atau malam gitu? Jauh lebih baik kalau 30 menit itu di satu waktu. Oke. Kalau itu udah minimum. Supaya heart rate-nya itu supaya nggak badannya panas terus langsung turun. Jadi kita tuh harus menjaga detak jantung juga. 30 menit itu kayaknya udah basic sih. Kayaknya nggak berat juga kok. Aku juga sendiri 30 menit per hari. Dan kan tadi aku bilang harus dibagi strength training dan kardio. Iya. Itu nggak harus dalam satu hari yang sama. Jadi hari ini kardio, besok strength training, besoknya lagi kardio, terus strength training, terus harus rest. Jangan lupa resting day itu adalah workout day juga. Harus rest, gak boleh olahraga terus menerus. Kortisol bisa naik. Kalau misalnya yang kardio itu kan aku tahu lah ya kayak lari yang paling simpel kan. Kalau misalnya yang strength training itu seperti apa ya? Strength training itu umum lah orang nge-gym. Oke. Kan harus ada nge-gym, ke PT gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kayak aku juga nggak bisa. Jadi aku sendiri.
Aku atur programku sendiri. Tapi ini emang karena aku udah sering ya dulu. Kalau emang kurang tahu mungkin boleh deh untuk 1-2 bulan ke PT dulu. Oke, iya. Konsultasi. Kira-kira Benar PT-nya benar. lihat kita butuh area mana ditambah ototnya. Terus olahraganya tuh apa. Kalau kayak aku pribadi, aku kan sibuk hanya bisa 30 menit. Jadi aku tuh benar-benar kalau strength training 1 hari upper body, 1 hari lower body. Aku nggak pernah upper and low. Jadi Oke. dibagi-bagi. Upper body-nya tuh pun cuman 4 gerakan, 3 repetisi, 4 gerakan, 15 repetisi dan 3 aduh kok aku lupa sih. 3 dikaliin ya, dikaliin jadi kali itu Jadi yang 15 kalau itu aku ya. sendiri olahraganya biasanya 4 gerakan, 15 pengulangan, 3 repetisi. Oke, kalau kayak gitu berarti, tetap aja mami-mami bisa lakuin, Dari nggak rumah. harus, pergi ke gym lah gitu. Dan gak harus berat pertama kali. Sempet takut juga sih kadang gini ya, tapi aku lihat, Cat itu kayak nggak bulky gitu, nggak gimana, maksudnya sempat ada mami-mami takut, "Aduh kalau nge-gym nanti ngeri jadi Enggak bentuknya." dong, enggak dong, enggak Nah itu gimana dong. tuh? Enggak dong, kita tuh perempuan secara hormonal testosteronnya sedikit. Jadi Oke, nggak nggak mungkin kita tuh mungkin bisa ya? bulking. Nggak bisa jadi gede. Yang bikin gede itu kalau kita makannya surplus kalori kebanyakan. Kayak Oke. yang tadi sebelumnya kita bahas di diet kan. Iya. Kalau makannya lebih dari TDII ya udah pasti bulking. Tapi kalau otot itu ya, dia tuh ngebakar lemak lebih banyak. Dan kan kalau otot mau tumbuh harus pakai protein. Kita Iya, udah bahas sebelumnya protein itu betul thermic effect of food-nya tinggi. betul. Makan banyak protein itu ya nggak akan bikin gendut. Iya, Karena malah jangan takut makan protein ya. selain dia untuk bangun otot, ngebakar protein itu sendiri butuh kalori yang banyak. Dan satu lagi, kalau banyak makan protein, kemungkinan besar BAB-nya bakal jarang. Oh iya? Ya, Malah karena dipakai sama tubuh berarti kalau kayak gitu ya? bukan, karena protein itu hampir 100% diserap tubuh semua. Oh iya iya, Jadi benar emang diserap. nggak akan keluar. Wow Jadi kalau wow. banyak makan protein, BAB-nya jarang. Itu normal. Oke. Bukannya kalau BAB itu bukannya harusnya sehari sekali lah minimal kayak gitu yang lancar Ya atau bisa. Tapi kalau makannya protein ya memang nggak ada yang harus dibuang gimana? Oke oke Nggak oke. ada. Kalau banyak makan karbo dan banyak makan serat, kalau sampai nggak BAB tiap hari, nah itu baru tanda tanya. Tapi kalau orang yang dietnya itu tinggi protein, nggak BAB ya masih santai. Emang nggak ada, emang udah diserap aja jadi pindah ke otot tubuh. Boleh nih tipsnya buat mami-mami supaya bisa lebih konsisten olahraga tuh di pikirannya yang selama ini Cat udah jalanin ya supaya bisa lancar nih tiap hari melakukan minimal 30 menit aja. Tetapkan target untuk diri sendiri ya, dan jangan Betul. pernah jadikan olahraga itu untuk kurus. Jadi tetapkan, kalau aku sendiri, aku bilang sama diriku, aku harus olahraga setiap hari karena aku mau awet muda, aku mau tua dengan indah karena aku punya anak yang harus aku dampingin sampai tua. Wow, keren banget. Jadi aku tiap hari, dan memang nggak ada yang mudah. Kita harus Iya. paksa diri kita. Betul. Minimal pertama gini aku bilang, 21 hari pertama itu adalah hari yang paling sulit untuk konsisten. Tapi kalau udah lewat 21 hari bisa Terbentuk konsisten, ya. nanti jadi terbentuk kebiasaan. Dan kalau udah 90 hari, udah tenang aja, kamu butuh olahraga. Kalau aku kayak sekarang, malah nggak bisa nggak olahraga. Wow. Badannya sakit. Jadi aku butuh olahraga tuh kayak aku harus olahraga. Kalau nggak badanku nggak enak. Walaupun setelah olahraga itu malah nggak jadi lemes ya? Enggak. Oke. Energi jadi jauh lebih banyak. Bagus bagus. Berarti dengan olahraga ini kita nggak egois juga ya? Maksudnya dengan mengusahakan olahraga ini kita kasih waktu walaupun cuma 30 menit sehari, tapi berarti kita mikirin anak kita juga, Betul. mikirin suami kita. Betul. Apalagi dengan bisnis yang harus dikerjakan begitu ya. Kalau jamnya nih, kalau untuk jamnya menurut Cat yang terbaik sebenarnya jam berapa sih? Atau ada yang malam nggak oke gitu atau gimana nih? Sebenarnya olahraga itu boleh ya kapan aja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau Tengah malam. malam? Boleh kalau sanggup. Aduh. Tapi kita lebih baik teratur, sesuaikan dengan kemampuan diri masing-masing. Kalau kayak aku dulu aku tuh olahraganya sore. Karena bisanya sore. Iya. Tapi kalau sekarang anakku udah sekolah, aku harus antar jemput, ada pekerjaan yang harus aku lakukan, aku harus olahraganya pagi. Mau nggak mau. Oke. Karena waktuku hanya ada di situ. Oke. Tapi aku konsisten.
every single day aku akan olahraga di jam segitu 30 menit. Disiplin aja, nanti jadi habit. Itu yang paling gampang. Kalau yang misalnya targetnya mau kurus nih, mami-mami di rumah pasti pengen banget nih cara tercepat biar kurus. Olahraganya itu harus dalam posisi gimana? Maksudnya apakah makan dulu atau nggak makan dulu? Atau jamnya gitu supaya bisa cepat dicapai? Kalau mau kurus Targetnya berarti kurus ya? targetnya kurus nih ya. Iya, iya. Kalau mau misalnya turun, oh Ci aku mau turun 10 kilo. Oke, berarti kan kamu harus defisit kalori plus ditambah dengan pembakaran kalori lebih banyak dari kardio. Tuh. Jadi porsi olahraganya banyakin kardio. Dan lebih bagus dilakukannya sebelum makan. Sebelum makan, sarapan berarti ya? Ya Sebelum sarapan. sarapan, Jadi kita tuh oke. harus kasih jeda kayak puasa gitu ibaratnya. Dan sebelum buka puasa kita olahraga dulu baru makan. Oke. Kenapa? Karena dengan kita olahraga sebelum makan, berarti energi yang dipakai untuk kita olahraga adalah lemak yang ada di tubuh. Asik banget itu yang Bukan dituju ya. bukan energi dari makanan. Kalau kita makan dulu, Oke. otomatis kan ada energi yang udah masuk. Udah ada gula yang masuk kan. Nanti kalau kita olahraga setelah makan, yang terbakar adalah gula dari makanan, Oke. bukan lemak dari tubuh. Kalau tujuannya fat loss, olahraga dulu baru. Olahraga dulu ya. Tapi kalau minum air putih gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Kan dia nggak ada kalori. Dan harus Oke. minum banyak ya by the Oh, way. oke. Sehari harus berapa nih? Ya kalau standar kesehatan kan 2 liter. 2 2 liter ya liter. sehari. Tapi kalau kita banyak makan protein plus kayak aku ada limfatik untuk detox membuang limbah dan racun dari tubuhku, otomatis aku butuh lebih banyak. Oh, lebih banyak Lebih lagi banyak. daripada 2 liter. Karena gini, konsumsi banyak protein itu berarti membebani ginjal kita. Oh, oke. Jadi kita harus kompensasi, kasih ginjal tuh lebih banyak air. Kalau nggak kita haus banget. Terus aku limfatik juga, aku tambahin. Kan limfatik itu membuang limbah racun tubuh. Otomatis, dan gini, limbah racun dari limfatik itu dibuangnya lewat 3 kan. Feses, urin, keringat. Jadi itu bentuknya air semua. Jadi kita harus minum air yang banyak. Aku sendiri minum 4 liter satu hari. Wow. Banyak juga. Itu minimal. Kalau enggak aku akan kering. Tapi enggak semua orang butuh 4 liter. Tergantung lagi makanannya dan olahraganya. Oke. Kalau cara trackingnya ya pasti mau nggak mau kita harus pakai botol kayak atau Iya. apa kayak untuk supaya tahu ya. Dan kalau olahraga itu harus sampai berkeringat kah atau harus gimana nih baiknya? Kalau olahraga sebenarnya tuh Kadang kan nge-gym kan kadang nggak keluar keringatnya juga gitu kan sebenarnya. olahraga tuh sebenarnya targetnya bukan keringatnya, Oke. tapi detak jantungnya tercapai atau tidak. Berapa tuh? Kalau untuk fat loss kan tadi pertanyaannya, kalau mau Betul. kurus nih, aku harus olahraganya gimana? Detak jantungnya itu sekitar 60-70% dari detak jantung maksimal. Itu kalau kayak kita biasanya tuh sekitar 115-130 detak per menit. Semakin muda sebenarnya lebih tinggi lagi Lebih ya tinggi lagi. detaknya. Makanya kalau olahraga biasanya dibantu pakai smartwatch. Oke. Aku sendiri pakai, nggak perlu yang mahal. Yang penting bisa ukur aja detak jantungnya. Oke. Jadi aku nanti bisa lihat, oh detak jantungku di angka itu. 100 gitu Karena ya. 115, bukan ini karena beratku kan. Oke. Kalau detaknya 60-70% itu adalah detak yang membakar lemak di tubuh. Jadi detak jantung yang seperti itu tuh akan membakar lemak di tubuh. Jadi pas lagi aku cukup penasaran. Jadi pas lagi kita lihat nih detak jantungnya tuh 120 misalnya. Berarti kan udah masuk di zona itu. Apa yang harus dilakukan atau gimana nih kalau pas lagi kayak gitu? Ya dijaga aja. Dijaga aja supaya dijaga aja. terus aja gitu ya. Terus Misalnya aja. mau sepeda, mau apapun gitu ya. Tapi biasanya kalau sepeda itu dia udah masuk aerobik. Jadi udah akan 140. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak kalau olahraga itu justru yang bisa fat loss adalah olahraga yang ringan. Jadi jalan ini cepat. baru dengar nih. Jalan cepat itu jauh lebih efektif Lebih dan oke efisien untuk turunin lemak tubuh daripada lari. Oke. Kalau lari itu untuk memacu jantung, jadi fungsinya untuk otot jantung. Tapi kalau tujuannya untuk fat loss, jauh lebih baik jalan cepat atau jalan nanjak. Jadi yang nanjak pelan, tapi ototnya detak jantungnya naiknya Udah tinggi. cukup ya? Cukup. Cukup, Kalau aku oke. sendiri, aku kan di rumah ya, dan aku tuh dulu pernah cedera lutut, jadi aku nggak suka treadmill. Ini disclaimer, ini hanya aku karena aku Iya, pernah cedera. cedera.
Jadi aku Oke. mencari alternatif, aku sukanya elliptical di rumah. Mmm. Elliptical itu di beban 6 atau 8, jalan aja terus kayak gitu selama 30 menit dan itu udah pasti detak jantungku 115, 130. Santai Mmm. aja, tahu dari mana kita jalannya santai, olahraganya santai. Iya. Selama kita olahraga, kita masih bisa ngobrol. Kalau udah sampai, itu Nah berarti itu udah oke. kelebihan, berarti itu udah masuknya Oke. aerobik. Oke. Malah itu kurang efektif untuk menurunkan berat ya? Lemak bukan Apa? nggak efektif nurunin berat, Iya. tetap bisa. Tapi kalau mau tujuannya fat yang dihilangkan, Iya, itu tujuannya fat, lebih benar. efektif di 120-an, 130 detak per menit. Sebenarnya ini waktunya udah cukup ini, tapi aku masih ada satu pertanyaan lagi nih, tight banget ya, nggak apa-apa. Karena mami-mami itu pasti kan paling gede itu di perut bawah loh, bener, karena kan punya anak, belum sempet kayak balon gitu kan, kayak ditiup gitu sebenarnya besar. Nah itu cara paling cepat mengurangi dengan olahraganya seperti apa? Sama Cara kayak yang tadi kah? olahraganya, itu kombinasi ya, karena itu lemak. Oke. Itu lemak. Jadi pertama, first thing first, dietnya harus fat loss. Seperti yang sebelumnya aku bilang, fondasi pertama dari kecantikan dan keawet mudaan adalah diet sesuai angka BMR. Oke. Makan segitu dulu. Iya. Nanti otomatis lemaknya terpangkaskan. Iya. Nah setelah itu Ditambah baru olahraga. Sebenarnya olahraganya apapun bisa kok. Yang penting kardio. Iya. Mau jalan kaki, mau yoga, mau apa sih, pilates yang populer, atau padel, terserah. Padahal juga bisa Yang ya. iya, asal Di seneng internet. aja yang mana. Betul. Carilah olahraga yang kamu sukai, Yang enjoy ya. yang enjoy. Nggak perlu kayak yang harus kayak gitu, enggak. Yang penting kamu suka. Tapi kalau aku punya tips and trick. This is what I do for myself. Yes. Jadi waktu aku baru melahirkan itu, ya mengalami juga kan perutnya gede. Pertama, pakai korset dong. Iya. Kita harus balikin ke posisi semula. Terus yang kedua, aku suka hula hoop. Oh iya. Jadi ngebentuk pinggang. Ngebentuk kayaknya pinggang, ya. tapi dengan teknik limfatik. Oke. Jadi Wah, ini hula seru juga nih, hoopnya, nanti bisa dibahas. jadi tekniknya tuh, jadi nggak cuman dipukul aja tuh lemaknya di situ, tapi kita juga buang metabolismenya Oke. ke saluran yang benar. Itu ada teknik limfatiknya tuh. Wah seru banget loh yang kita obrolin dari tadi tentang olahraga, tentang diet. Nah selanjutnya kita akan bahas deep banget tentang skincare dan treatment. Saya Jen dari Precious Mom. Bye bye. See you in next podcast.